Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudila dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, dari kelas B dengan NIM 20301500088. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas dari pertumbuhan dan perkembangan fisik, yaitu hakikat perkembangan. Baik, yang pertama, konsep psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi. Secara etimologi, psikologi berasal dari kata psyche dan logos bahasa Yunani. Psyche berarti jiwa atau ruh, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi secara etimologis, psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa atau ruh. Seiring dengan berkembangannya ilmu ilmiah, definisi fisiologi mulai dipertanyakan sebagai sebuah ilmu jiwa. Hal ini dikarenakan jiwa soul memiliki konsep yang terlalu abstrak, sedangkan ilmu pengetahuan menghendaki objeknya dapat diamati, dicatat, dan diukur, atau observable. Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara ontogenetik, yaitu mempelajari proses-proses yang mendasari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri, baik perubahan dalam struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya atau lifespan. Yang kedua, hakikat perkembangan. Pada dasarnya, hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Pertumbuhan sering dikaitkan dengan perubahan yang terjadi secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri individu dalam waktu tertentu. Proses perkembangan manusia. Ada 4 istilah yang berdekatan bahkan saling terkait pengertiannya. Yang pertama, pertumbuhan, kedua, perkembangan, ketiga, kematangan, dan keempat, perubahan. Yang pertama, pertumbuhan. Dalam perkembangan, maka terjadi pula yang namanya sebuah pertumbuhan. Istilah pertumbuhan atau growth ini merupakan sebuah kata yang lazimnya digunakan dalam disiplin ilmu biologi. Oleh sebab itu, dalam memahami akan lebih bersifat biologis. Pertumbuhan dapat dijelaskan sebagai sebuah proses kenaikan massa dan volume yang dikarenakan adanya tambahan substansi, perubahan bentuk yang terjadi selama proses tersebut. Yang kedua, perkembangan. Dijelaskan oleh perkembangan ialah perubahan yang terjadi selama proses pertumbuhan menuju keadaan yang lebih dewasa dibanding sebelumnya, sehingga terbentuk organ-organ atau sel-sel yang memiliki fungsi dan struktur yang berbeda pula. Dengan kata lain, perkembangan adalah suatu gejala perubahan dalam fungsi dari organ-organ yang telah mengalami pertumbuhan tersebut. Pada aspek ini, lebih ditekankan pada perubahan fungsi atau psikis yang lebih kompleks, sehingga pada perkembangan ini tidak dapat diukur dengan mudah, tetapi hanya bisa dilihat gejala perubahannya. Jadi, proses perkembangan ini berjalan seiring dengan terjadinya pertumbuhan pada makhluk hidup. Pengertian lain dijelaskan oleh Santrok. Yang ketiga, kematangan. Kematangan adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan tidak mudah terpancing oleh reaksi yang provokatif yang ditandai dengan A. Bertahan untuk tidak impulsif, B. Mengendalikan emosi atau rasa marah,
frustasi, dan lain-lain. C. Mampu berespon secara kalem dalam situasi frustasi. D. Mampu mengelola stres secara efektif. D. Mengendalikan emosi negatif dan bertindak secara konstruktif untuk mencari penyelesaiannya. F. Mampu menenangkan orang lain di samping menenangkan diri sendiri. Yang keempat, perubahan. Konsep perubahan dalam perkembangan di sini menjelaskan bahwa setiap perubahan yang ada dalam diri individu, baik dalam hal bentuk fisik, pola pikir maupun kedewasaan itu sendiri adalah bagian penting yang mau tidak mau akan dilalui oleh setiap manusia sebagai sesuatu yang berkesinambungan. Perubahan tidak terjadi ketika manusia menghadapi tuntutan lingkungan baru, di mana perubahan tersebut belum tentu berjalan dengan baik. Menjelaskan bahwa secara garis besar perubahan yang terjadi dalam perkembangan dibagi menjadi 4 bentuk. A. Perubahan dalam ukuran besarnya. B. Perubahan dalam proporsinya. C. Hilangnya bentuk atau ciri-ciri lama. D. Timbulnya atau lahirnya bentuk atau ciri-ciri baru. Bagian C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, aliran nativisme, yaitu tokoh aliran ini adalah Schopenhauer. Menurut aliran ini, perkembangan organisme ditentukan oleh faktor pembawaan atau nativus. Yang kedua, aliran empirisme, yaitu salah satu tokoh aliran ini adalah John Locke yang mengembangkan teori-teori tabula rasa. Menurutnya manusia bagaikan tabula rasa, yakni meja lilin yang putih bersih belum tergoreskan apapun. Yang ketiga, aliran konvergensi, yaitu tokoh aliran konvergensi adalah William Stern. Aliran ini meyakini bahwa baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama penting bagi perkembangan organisme. Bagian D. Prinsip perkembangan. Adapun tujuan perkembangan adalah untuk menjadikan individu manusia dewasa yang mandiri, sedangkan prinsip-prinsip perkembangan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan tidak terbatas pada pertumbuhan secara fisik, namun mencakup rangkaian perubahan yang bersifat progresif, teratur, koheren, dan berkesinambungan. Yang kedua, perkembangan selalu menuju proses diferensiasi dan integrasi. Yang ketiga, perkembangan dimulai dari respon-respon yang sifatnya umum menuju khusus. Yang keempat, setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung secara berantai. Yang kelima, setiap individu mempunyai tempo kecepatan perkembangannya sendiri-sendiri. Yang keenam, di dalam perkembangan dikenal adanya irama atau naik turunnya proses perkembangan. Yang ketujuh, setiap individu seperti halnya organisme lainnya memiliki dorongan dan hasrat mempertahankan diri dari hal-hal yang negatif seperti rasa sakit, rasa tidak aman, kematian, dan sebagainya. Yang kedelapan, dalam perkembangan terdapat masa peka, yaitu suatu masa dalam perkembangan individu di mana suatu fungsi jasmani ataupun rohani dapat berkembang dengan cepat jika mendapat latihan yang baik dan kontinu. Yang kesembilan, perkembangan tiap-tiap individu pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungan. Dalam fungsi filogenetik, misalnya merangkak, duduk, dan berjalan, perkembangan berasal dari proses kematangan.
Belajar dapat terjadi secara imitasi, atau individu secara sadar meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Identifikasi atau sebagai suatu usaha individu untuk menerima sikap, nilsi, motivasi, dan perilaku orang yang dihormati atau dicintai. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.